Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Erianti, NIM 2019-12-191. Saya akan menjelaskan mengenai kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Enron, apa yang dimaksud dengan Enron? Enron adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1930 sebagai Northern Natural Gas. Sebelum tahun 2001, Enron memiliki banyak pegawai, yaitu berjumlah 21 orang pegawai, dan Enron merupakan perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas, serta komunikasi. Selain itu, pendapatan Enron pada tahun 2000 sebanyak 101 miliar dolar. Siapa saja tokoh penting Enron? Pendiri Enron Kenneth Lay, CEO dan SRO sementara Stephen F. Cooper, Ketua John G. Ray III, Wakil Komisaris Clifford Baxter. KAP Arthur Andersen. Apa yang dimaksud dengan KAP Arthur Andersen? Yaitu salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1913, di mana merupakan kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four atau PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG. Lalu pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis jasa atestasi atau fungsi akuntansi dan konsultasi. Kerjasama KAP Arthur Andersen dan Enron. Arthur Andersen merupakan perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan, di mana mantan Chief Audit Eksekutif Enron atau Kepala Internal Audit semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Dan Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Andersen, serta sebagian besar staf akunting Enron juga berasal dari KAP Andersen. Pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan apakah mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaannya. Dari hasil evaluasi diputuskan bahwa Enron tetap dipertahankan sebagai klien KAP Andersen. Kemudian, salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasihat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut, tetapi tidak memperkenankan penasihat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasihat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta dolar, naik 100 juta dolar dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron Kenneth Lay menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar $1 miliar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi sebanyak 644 juta dolar. Para analis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban $1 miliar tersebut. Dan ternyata hasilnya yaitu berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CEO Enron. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2001,
Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Kemudian, Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau melakukan penghambatan terhadap proses peradilan. Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu, harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutannya pada 2 Desember 2001. CEO Enron, Kenneth Lay, mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002. Akan tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur Perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Mr. Lay baru mengundurkan diri dari Dewan Direktur Perusahaan. Tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi sebanyak 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson, di mana pemerintahan Amerika kemudian melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Tanggal 26 Maret 2002, CEO Anderson, Joseph Berardino, mengundurkan diri dari jabatannya. Tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi sanksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. Tanggal 9 April 2002, Jeffrey MC Mahon mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden dan Chief Operating Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002. Tanggal 15 Juni 2002, akhirnya juri federal di Houston menyatakan bahwa KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Lembaga-lembaga eksternal yang bertanggung jawab terjadinya kasus Enron. Tugas dari Anderson adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian apakah laporan keuangan Enron memenuhi GAAP atau tidak. Anderson mengalami konflik kepentingan akibat pembayaran yang begitu besar dari Enron, sebanyak 5 juta dolar untuk biaya audit dan 50 juta dolar untuk biaya konsultasi. Konsultan hukum Enron, khususnya Vinson dan Elkins, juga disewa oleh Enron. Konsultan hukum ini bertanggung jawab untuk menyediakan opini hukum atas strategi, struktur, dan legalitas umum atas semua yang dilakukan oleh Enron. Kemudian yang kedua adalah regulator. Enron sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan di pasar energi diawasi oleh Federal Energy Regulatory Commission atau FERC. Akan tetapi, FERC tidak melakukan pengawasan secara mendalam. Hal ini dikarenakan Enron melakukan aktivitasnya dalam perdagangan listrik tidak di satu negara, melainkan di antar negara. Pasar ekuitas. Sebagai perusahaan publik, Enron diharuskan mengikuti peraturan dari SEC, akan tetapi dalam pengawasannya, SEC tidak melakukan investigasi secara mendalam atau melakukan konfirmasi ulang terhadap Enron. SEC hanya mengandalkan pada testimoni yang dibuat oleh lembaga lain, seperti auditor perusahaan, yaitu Arthur Andersen. Pasar hutang. Enron menginginkan dan membutuhkan sebuah nilai rating, sehingga Enron membayar Standard & Poor's serta Moody's untuk memberikan nilai rating.
Rating ini dibutuhkan untuk sekuritas hutang perusahaan yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar. Masalahnya, perusahaan rating tersebut hanya melakukan analisis sebatas pada data yang diberikan oleh Enron, yaitu berupa data operasional dan aktivitas keuangan Enron saja. Penyebab terungkapnya kasus Enron yaitu masalah kepentingan pemegang saham mayoritas dan manajemen transaksi dengan pihak beberapa perusahaan afiliasi. Kemudian pemberian opsi saham yang masih tidak hanya kepada karyawan kunci, bahkan komite audit, karyawan biasa, serta program pensiun karyawan dengan memperoleh opsi saham perusahaan. Kemudian penjualan saham dalam skala besar oleh pihak orang dalam. Dampak keruntuhan Enron pertama yaitu 4.000 karyawan kehilangan pekerjaannya. Kedua yaitu mengguncang neraca keuangan para kreditornya di mana JP Morgan Chase dan Citigroup yang merupakan kedua kreditor terbesarnya juga dirugikan. Kemudian simpanan hari tua para karyawan dan investor kecil-kecilan yang musnah. Kemudian dana pensiun dan tabungan 20.000 karyawan Enron terikat dalam saham yang kini tanpa nilai. Perubahan yang terjadi setelah kasus Enron pertama yaitu disahkannya UU baru Sarbanes-Oxley Act 2020, di mana pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Kedua, larangan melakukan jasa konsultasi bersama dengan audit keuangan, di mana AICPA dan The Big Five KAP di Amerika mendukung inisiatif reform yang melarang KAP untuk menawarkan jasa internal audit dan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan yang menjadi klien audit KAP yang bersangkutan. Ketiga, pembatasan masa partner audit selama 7 tahun, di mana melarang KAP memberikan jasa audit jika audit partnernya telah memberikan jasa audit tersebut selama 7 tahun berturut-turut kepada klien tersebut. Keempat, keharusan auditor untuk memberikan opini terhadap keandalan SPI, di mana Securities Exchange Commission atau SEC dan New York Stock Exchange atau NYSE menyerukan bahwa auditor internal harus lebih mempertajam peran dalam pemeriksaan ketaatan, mengelola risiko, dan mengembangkan operasi bisnis, dan setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi audit internal. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Namun keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, di mana Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan melakukan manipulasi guna menarik investor, sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Jelas, hal ini mengatakan bahwa Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.